Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Mutiara Kasih dengan NIM K1225034 dari kelas B dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus mengenai dinamika sosial comparison atau perbandingan sosial yang dialami oleh seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun. Kasus ini saya angkat karena perbandingan sosial menjadi fenomena yang semakin marak terjadi di kalangan remaja, terutama di era digital seperti sekarang. Namun, yang menarik dari kasus ini adalah subjek justru tidak terpengaruh oleh media sosial, melainkan oleh interaksi di dunia nyata dan konsumsi konten fiksi. Penasaran kan? Mari kita simak bersama. Baik, yang pertama ada identifikasi kasus. Subjek dalam kasus ini adalah seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun yang duduk di bangku kelas 11 SMA. Untuk menjaga kerahasiaan identitas, kita panggil dia dengan nama samaran Setsuna. Setsuna adalah anak yang rajin belajar dan memiliki hobi menulis novel. Namun, di balik aktivitas positifnya, Setsuna memiliki kecenderungan untuk terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang unik dari kasus ini adalah Setsuna tidak membandingkan dirinya dengan teman sebaya di media sosial, melainkan dengan karakter-karakter fiksi dari anime yang dia tonton, khususnya karakter utama yang memiliki kehidupan hancur namun berhasil berubah menjadi karakter yang lebih baik lagi. Ia juga membandingkan dirinya dengan orang-orang di dunia nyata yang memiliki keunggulan dalam hal lingkungan pendukung atau kecerdasan di atas rata-rata. Perbandingan ini membuatnya merasa inferior dan memicu permasalahan depresi yang mendalam. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari Setsuna. Pertama, kecenderungan perbandingan sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara terus-menerus. Ia membandingkan dirinya dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari tekad, kemampuan, hingga kondisi hidup, baik dengan karakter fiksi maupun orang di dunia nyata. Kedua, Setsuna merasakan dampak emosional yang berat setelah membandingkan diri, yaitu depresi, kemarahan, dan kebencian pada diri sendiri. Ia bahkan rutin konsultasi dengan psikolog setiap bulan. Ketiga, Setsuna memiliki pola pikir yang selalu mengintelektualisasikan emosinya. Ia terus-menerus menganalisis dan mencari tahu apa yang ia rasakan, yang justru membuatnya terjebak dalam siklus pemikiran negatif yang berkepanjangan. Yang keempat, ia sulit meminta bantuan orang lain dan cenderung menyendiri ketika menghadapi emosi negatif. Yang kelima, akar masalah utama adalah ketidakpuasan dengan kehidupannya saat ini dan keinginan untuk hidup yang lebih baik, yang kemungkinan diekspresikan melalui perbandingan dengan orang lain. Lalu yang terakhir, berbeda dengan kebanyakan remaja, Setsuna tidak terpengaruh oleh media sosial, melainkan oleh pertemanan di kehidupan nyata yang memicu utama perbandingan sosialnya. Selanjutnya ada diagnosis. Yang pertama, Setsuna menunjukkan pola upward compression atau perbandingan ke atas yang intensif. Ia membandingkan dirinya dengan karakter fiksi yang dianggap memiliki tekad lebih kuat dan dengan orang-orang di dunia nyata yang dianggap memiliki keberuntungan yang lebih. Yang kedua, menurut Wood, terdapat 3 motivasi perbandingan sosial, yaitu evaluasi diri, perbaikan diri, dan peningkatan diri. Pada Setsuna, itu motif yang dominan adalah perbaikan diri, di mana ia berharap bisa belajar dari karakter fiksi untuk menjadi lebih baik. Yang terakhir, Setsuna dapat didiagnosis mengalami kecenderungan perbaikan sosial negatif yang berdampak pada penurunan kesehatan mental, ditandai dengan gejala depresi, rendahnya harga diri, dan kesulitan penerimaan diri. Yang selanjutnya ada prognosis. Yang pertama ada prognosis negatif, yaitu gejala depresi yang dialaminya dapat semakin parah, harga dirinya akan semakin menurun, dan ia akan semakin yakin bahwa dirinya tidak cukup baik. Kecenderungannya untuk menyendiri dapat berkembang dan menjadi isolasi sosial yang lebih parah, dan ia akan terus terjebak dalam siklus pemikiran negatif tanpa menemukan kepuasan. Yang kedua ada prognosis positif, yaitu kesadaran diri yang tinggi, mampu merefleksikan emosinya, dan telah menjalani konsultasi psikolog dengan rutin. Memiliki mekanisme coping yang konstruktif, seperti menulis catatan perbandingan dan berjalan-jalan untuk menenangkan diri, dan berpotensi untuk mengelola kecenderungan perbandingan sosialnya, dan meningkatkan kesejahteraan psikologinya. Selanjutnya treatment. Yang pertama dengan konseling individual dengan pendekatan kognitif perilaku. Melalui pendekatan ini, Setsuna dibantu untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir maladaptif yang mendasari perbandingan sosialnya. Teknik restrukturisasi kognitif dapat digunakan untuk menggantikan pikiran negatif dengan pikiran yang lebih realistis. Teknik pencatatan pikiran juga dapat dikembangkan dari kebiasaan Setsuna yang sudah suka menulis. Selain itu, latihan penerimaan diri dan teknik mindfulness dapat membantunya untuk lebih hadir di saat ini dan tidak terus-menerus membandingkan diri. Treatment yang kedua adalah konseling dengan pendekatan realitas. Pendekatan ini mampu membantu Setsuna untuk membedakan antara realitas dan ilusi yang ia ciptakan tentang dirinya dan orang lain. Konselor dapat membantu Setsuna untuk melihat realitas kehidupannya secara objektif dan membuat rencana tindakan yang konkret untuk mencapai tujuannya, tanpa harus terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Untuk tindak lanjutnya ada 5. Yang pertama, melanjutkan konseling individual secara rutin. Yang kedua, melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan Setsuna. Yang ketiga, membantu Setsuna mengembangkan jaringan dukungan sosial yang lebih luas. Yang keempat, terus mengembangkan keterampilan coping yang sudah dimiliki Setsuna. Dan yang terakhir, yaitu menjalin kolaborasi dengan psikolog yang sudah menangani Setsuna untuk memastikan intervensi yang diberikan saling mendukung dan tidak tumpang tindih. Demikian presentasi analisis kasus mengenai dinamika sosial comparison pada remaja. Nah, dari kasus ini menunjukkan bahwa perbandingan sosial tidak selalu dipicu oleh media sosial, tetapi dapat muncul dari interaksi di dunia nyata dan konsumsi konten fiksi yang berlebih. Penting bagi kita semua, terutama konselor dan pendidik, untuk peka terhadap tanda-tanda perbandingan sosial negatif pada remaja dan memberikan intervensi yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.